saudara-saudara yang di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah online kami Tuhan. Kami mengundang Engkau untuk hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah hadirat Tuhan tercurah di tempat ini, sehingga setiap kami Tuhan boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Yesus kami datang dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara-saudaraku, kita akan membaca Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan melukai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani.
Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Kita percaya walaupun saudara saat ini mengikuti ibadah online, tapi kita percaya kita mau dengan sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan dengan kesiapan hati kita. Kita mau beri waktu kita untuk memuliakan, memberikan korban syukur yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari saudara kita menyembah Dia, menyembah Allah yang kudus. Sebab Dia yang layak kita pujian, sebab Dia Allah yang layak untuk diagungkan, sebab Dia Allah yang layak untuk diberi kemuliaan. Sekian Aku
bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara mau nari bagi Tuhan kita, amin. Kita mau bersuka cita, amin. Haleluya. Ayo kita naikkan pujian ini. Kami mau naikkan syukur kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan begitu besar buat hidup kita, lebih kuat dari dosa. Karena kasih Tuhan selamatkan dan memulihkan kehidupan kita. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan memulihkanku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan sawi dan diri hanya untukmu. Menyanyikan pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan memulihkanku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan sawi dan diri hanya untukmu. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan sawi dan diri hanya untukmu. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan sawi dan diri hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan sawi dan diri hanya untukmu. Naikkan syukurku, haleluya. Naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan sawi dan diri hanya untukmu. Hidupkan sawi dan diri hanya untukmu. Hidupkan sawi dan diri hanya untukmu. Yes, haleluya. Sudah bersuka cita, amin. Haleluya. Kita mau perkatakan Pentakosta ketiga. Haleluya. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Aziz Asri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak dari bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga
ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya setiap janji-janji Tuhan ya dan amin, dan kami memegang terus itu Tuhan tanpa harapan kami hanya padamu. Besar
Kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat perlindungan atas kehidupan kami. Kepada dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini bahasanya kami Tuhan akan mendengarkan firman ya Tuhan. Dengan pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Bisa sucikan hati dan pikiran hamba-Mu ya Bapa. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah berasal daripada Tuhan sendiri ya Tuhan. Dan akan menjadi berkat menguatkan setiap orang yang mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan bersyukur sama-sama kita katakan amin. Ya, salam. Apa kabar? Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita masih dalam perlindungan Tuhan yang pada saat ini, amin. Nah, kita langsung masuk aja saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita masih belajar dalam kitab Ayub untuk melanjutkan firman yang kemarin, pelajaran yang kemarin. Dan kita sudah memasuki Ayub 40. Ayat 1 sampai 28 saudara terkasih. Nah, di sini saudara dengan perikop Tuhan menantang Ayub. Dan saya akan membacakan ayat 1 sampai 5. Saya bacakan untuk saudara. Maka dari dalam badan Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Ya, puji nama Tuhan. Nah, setelah kita mendengarkan di pasal 38 dan 39, dikatakan di saudara terkasih bahwa ibaratkan sesudah bom besar ditembakkan, diledakkan oleh Tuhan kepada Ayub. Yaitu apa saudara terkasih? Yaitu lewat berbagai pertanyaan, gugatan tentang posisi dan peran Ayub dalam kehidupan alam semesta, dan pernyataan tersirat tentang siapa yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Nah, itu yang kita bahas di pasal 38 sampai 39. Nah, sekarang saudara kita memasuki di pasal 40 bahwa maka pada pasal 40 menyatakan bahwa Tuhan menyatakan mempertegas, dan tegas Tuhan menyatakan bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saudara, bahkan pada saat itu kepada Ayub bersama teman-temannya saudara terkasih. Nah, di ayat 40 bahkan 41 nanti kita belajar bahwa Tuhan akan mempertegas, bahwa Tuhan akan menyatakan dirinya secara tegas memperkenalkan kepada Ayub saudara, kepada saudara dan saya. Nah, di sini dikatakan saudara terkasih, Tuhan bertanya, menantang Ayub saudara. Dan di sini menantang itu bukan artinya kita beradu fisik saudara terkasih. Tetapi Tuhan di sini menantang Ayub dari berbagai pertanyaan. Untuk apa? Untuk istilahnya menasihati Ayub supaya Ayub bisa merendahkan diri dalam Tuhan. Tetapi sebelumnya dikatakan saudara di ayat pasal 39 bahwa ada perikop di sini Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, di sini yang menjadi suatu pertanyaan ada dua yang Tuhan pertanyakan kepada Ayub. Itulah yang Tuhan tantang kepada Ayub di ayat ketiga. Apakah engkau hendak menyediakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Ayat 4. Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Ini saudara terkasih merupakan suatu pertanyaan retorika. Pertanyaan yang tidak ada jawabannya, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena di pasal 30 di ayat 37, pasal 39 ayat 37, ayat 36, maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah engkau dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Suatu kali aku berbicara, tetapi tidak aku ulangi. Bahkan 2 kali tetap tidak akan kulanjutkan. Artinya Ayub tidak bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan pada saat itu saudara terkasih. Nah, dimulai dengan semacam pernyataan yang membuat Tuhan tersinggung terhadap pembelaan Ayub. Ya, selama ini kita tahu bahwa kita sudah belajar dari pasal 4 di situ antara Ayub dan teman-temannya, mereka saling membela diri, saling memenangkan diri sendiri untuk membenarkan diri sendiri saudara. Nah, di ayat 3 tadi tegaskan lagi, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau membenarkan dirimu? Di ayat, saya ulang lagi di ayat 30. Kali ini Tuhan lebih tegas dan keras bersikap terhadap Ayub dan teman-temannya. Nah, apa yang dilakukan Tuhan kepada mereka saudara terkasih? Tuhan merasa tersinggung menyaksikan Ayub dan keempat teman-temannya beradu argumentasi saudara terkasih. Beradu argumentasi dengan
mereka punya satu motif yang egois. Egoisnya mereka mempertahankan egois masing-masing. Nah, pihak yang satu mempertahankan apa yang menjadi pernyataannya supaya dia bisa memenangkan dirinya sendiri. Nah, begitu juga teman-temannya yang lain. Nah, oleh karena itu saudara terkasih, perdebatan ini memberikan suatu kesan bahwa Tuhan dijadikan menjadi bukan menjadi subjek, saudara. Subjek itu artinya sumber dari segala sumber. Tetapi mereka mereka menjadikan Tuhan itu sebagai objek. Objek apa? Akal budi manusia untuk membenarkan sikap pribadi, sikap mereka masing-masing. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bahwa Tuhan kita harus jadikan menjadi objek, saudara terkasih. Subjek. Amin. Karena subjek itu artinya dia yang mempunyai segala sesuatunya. Dialah sumber dari segala sesuatunya yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan yang kita miliki saat ini, saudara terkasih. Oleh karena itu tidak ada alasan kita untuk menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu dari hal yang terkecil yang kita miliki dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita, semuanya itu Tuhan berikan, Tuhan percayakan, diberikan kepada kita. Amin. Jadi karena itu kita harus tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, seperti yang Tuhan suruh kepada Ayub di ayat pasal 39 tadi. Ayub merendahkan diri sehingga dia tidak bisa menjawab apa menjadi pertanyaan Tuhan kepada dia, saudara. Nah, jadi sangat luar biasa. Di ayat 40 tadi, saudara, apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia, saudara? Ya iman, ayo. Di sini Tuhan mengingatkan dia, hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Nah, di sini saudara terkasih menjadi suatu pertanyaan. Tuhan memberikan suatu celah, Tuhan mengizinkan supaya Ayub mempersilakan membandingkan dirinya dengan Tuhan. Tuhan mempersilakan Ayub untuk membandingkan dirinya dengan Tuhan. Sementara kita tahu, saudara terkasih, bahwa Ayub pada saat itu sedang mengalami suatu malapetaka. Dia tidak berdaya karena tubuhnya dipenuhi dengan bara. Bara itu, saudara, ya bisul-bisul dalam tubuhnya, saudara terkasih. Nah, dari hal seperti itu bagaimana bisa membandingkan dirinya dengan Tuhan, saudara? Nah, daripada itu maka Tuhan pun akan memuji engkau. Di ayat 9, saudara terkasih, maka aku pun akan memuji engkau karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Jadi merupakan suatu yang bisa dibilang, saudara terkasih, Tuhan kasih pilihan untuk membandingkan dirinya sendiri dengan Tuhan. Nah, kalau dia berhasil, kalau dia bisa melebihi Tuhan, apa yang Tuhan janjikan dikatakan di sebelah tadi sekali saya bacakan, aku pun akan memuji engkau karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Tetapi apa yang terjadi, saudara terkasih, dalam nama Yesus? Pada kenyataannya, saudara, Tuhan mengibaratkan keperkasaan dan kekuatannya dengan gambaran. Ada dua di sini, saudara, yaitu lukisan tentang kuda Nil dan lukisan tentang buaya. Nah, kuda Nil kita melihat itu merupakan suatu hewan pemakan tumbuhan, saudara, yang sangat besar dan sangat kuat. Jika kalau dibandingkan ukuran kuda Nil dengan tubuh kita, kuda Nil lebih besar dan kita tidak bisa menguasai, saudara terkasih. Makanya Tuhan mengibaratkan bahwa kekuatan Tuhan adalah sama seperti kuda Nil dan buaya. Tidak bisa siapa yang mengalahkan. Nah, di sini dikatakan, saudara terkasih, bahwa kedua hewan tersebut tidak seorang pun yang dapat menaklukkannya, melainkan hanya Tuhan. Nah, dari situ, saudara, kita melihat apa yang dikatakan Tuhan. Mana bisa Ayub membandingkan dirinya dengan Tuhan? Sementara dikatakan di sini bahwa Tuhan mengibaratkan tadi bahwa dirinya adalah kuda Nil dan buaya yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Terlebih juga dengan Ayub pada saat itu, saudara, tidak bisa mengendalikan kedua hewan tersebut. Tetapi Tuhan yang bisa mengendalikan. Karena apa? Tuhan yang menciptakan kedua binatang itu, Tuhan juga yang menciptakan Ayub. Memang firman Tuhan katakan bahwa kita diciptakan manusia untuk menguasai segala yang ada di bumi ini, saudara terkasih. Tetapi tidak semuanya Tuhan izinkan kita bisa menguasai. Nah, oleh karena itu, saudara terkasih, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah yang menyaksikan firman Tuhan ini, saudara, biarlah kita menjadi seperti apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Artinya apa, saudara? Menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Tanyakan diri kita, apakah kita bisa membandingkan diri kita dengan Tuhan?
Nah, itu menjadi suatu pertanyaan. Dan kita yang bisa menjawab pribadi lepas pribadi saudara. Tetapi saya katakan di sini, saya tegas katakan bahwa saya tidak. Kita tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena sekali lagi saya katakan bahwa tubuh ini adalah milik Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita adalah milik Tuhan. Jadi artinya apa? Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati setiap berkat yang ada yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Nah, itulah Tuhan lakukan. Tuhan mengumpamakan kedua Nil. Kita lihat kalau orang bermain-main dengan seekor buaya, saudara, apa yang terjadi? Sudah dipastikan apa, saudara terkasih? Rest in peace. Nah, itu sudah dipastikan kalau kita bermain-main dengan binatang ini, saudara terkasih, itu pemakan daging. Dan Tuhan ibaratkan bahwa seperti itulah kekuatan Tuhan yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Akhirnya disitulah si Ayub sadar, saudara terkasih, makanya dia merendahkan diri. Artinya dia melihat bahwa tidak semua yang ada di bumi ini bisa dikendalikan. Jadi bahwa setiap pertanyaan itu, saudara terkasih, tidak semuanya punya suatu jawaban. Amin. Tidak semuanya punya suatu jawaban yang langsung kita bisa utarakan pada saat ini. Tetapi bisa jawaban segala setiap pertanyaan bisa kita lakukan dari setiap tingkah laku dan perbuatan kita, saudara. Jadi jangan pernah kita mengambil suatu kesimpulan di saat kita menerima suatu teguran. Jangan pada saat itu kita mengelontarkan suatu jawaban atas teguran yang diberikan kepada kita. Tetapi alangkah baiknya kita renungkan apa teguran yang kita terima, saudara. Yang baiknya kita lakukan, yang tidak baik yang kita jauhkan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pertentangan, bahkan supaya tidak ada terjadi bahwa meninggikan diri, membela diri. Jadi memegang egois masing-masing. Nah, pertanyaan, apakah Ayub bisa dibandingkan dengan Tuhan? Nah, saya percaya kita menjawab tidak. Nah, karena Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai pahlawan perang dengan pakaian lengkap, saudara terkasih. Tuhan tidak sedang, dan di sini Tuhan tidak sedang menakut-nakuti Ayub. Tuhan tidak sedang menakut-nakuti saudara. Tetapi Tuhan menentang Ayub, saudara, untuk menasihati Ayub supaya dia berubah, supaya dia merendahkan diri. Dan apa hasilnya, saudara terkasih? Mungkin di pasal terakhir nanti bahwa segala sesuatu yang terhilang, segala sesuatu yang dimiliki Ayub dahulu yang terhilang akan dikembalikan oleh Tuhan, bahkan berlipat kali ganda. Amin. Jadi itu yang harus kita lakukan, saudara terkasih. Jangan pernah kita membanding-bandingkan diri kita dengan Tuhan. Mungkin kalau kita bisa membandingkan diri kita dengan sesama kita, mungkin bisa. Tetapi harus ada batasnya, saudara terkasih. Karena tinggi hati tidak ada artinya. Amin. Karena tinggi hati tidak ada artinya. Tetapi yang Tuhan mau kita adalah tunduk di hadapan Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan. Sama seperti Ayub di ayat pasal 39, dia sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dia tidak mencelah lagi, dia tidak menjawab lagi, dia tidak menyangkal lagi atas pertanyaan daripada sahabat-sahabatnya. Karena apa? Dia sudah merendahkan diri. Dan saya percaya kita semua umat Gibran Residen, semuanya kita sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Supaya Tuhan yang mendidik kita, biarlah Tuhan yang mendidik setiap kehidupan kita. Nah, di saat ketika kehidupan kita lemah dalam menghadapi situasi kondisi pada saat ini, di saat kita tidak berdaya, di saat kita tidak mempunyai pengharapan, kita datang kepada Tuhan. Kita lihat Tuhan, karena Dia adalah yang Maha Kuasa, karena Dia yang menguasai segala yang ada di bumi, segala ada yang dalam kehidupan kita. Tuhan yang menguasai semuanya, saudara. Amin. Kita hanya menikmati dalam arti kita hanya menjaga dan merawatnya, saudara. Nah, bagi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alangkah baiknya kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, alangkah baiknya kita senantiasa bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Contohnya, saudara terkasih, saya tadi malam, saudara, ya sudah kita tinggal di perumahan itu sudah hampir 10 tahun. Ya, mungkin saya sendiri artinya bukan yang tidak mau bergabung dengan orang-orang di sana, saudara. Tapi artinya kalau saya lewat saya tegur saya ini. Tetapi kan ada sebagian orang itu suka bergabung, saudara kasih di lingkungan itu. Tapi kemarin pada saat pemilihan ketua gang, kebetulan tetangga saya di samping rumah saya, dan dia berkata, kalau tidak komitmen, saya mengundurkan diri saat ini. Pada saat itu juga tidak mau bersedia menjadi ketua gang, saudara. Artinya apa, saudara? Sehingga setiap ada kegiatan saya ikuti, terlebih pada malam kemarin, saudara, itu ronda sampai jam 4 pagi. Jadi orang itu main gapet, saya main sendiri,
main apa namanya itu, ludo yang ada di handphone, supaya tidak ngantuk. Orang itu minum kopi, ya saya tidak minum kopi gitu kan. Tapi orang itu bilang, saudara, pada saat saya datang dari rumah, saya udah pakai topi, pakai jaket. Dia datang, ya itu Bapak Marcel datang, tapi kok pakai topi, pakai jaket, katanya gitu kan. Pada saya duduk, aduh, kirain tadi Bapak mau ngantar rokok, katanya. Karena saya bilang pada saat itu, pada saat rapat kemarin, kalau ronde sampai jam 4 pagi, mungkin kalau saya ibadah ini karena ibadah sore makanya saya ikut. Kalau ibadah pagi, saya mungkin tidak bisa ikut. Jalan keluarnya seperti apa? Apakah saya bisa ngasih uang rokok? Ya itu bisa diatur Pak, katanya. Nah, dan di situ juga saudara terkasih. Pas tempat kami duduk, jadi ada rumah orang kontrak di situ saudara. Cuma masang lagu rohani Kristen kencang-kencang saudara sampai jam 2. Ya luar biasa ini. Jadi orang itu juga nggak terusik saudara. Jadi luar biasa, maksudnya kebersamaan, toleransi di sana sangat luar biasa. Dan kebetulan juga saudara terkasih di saat pemilihan RT kemarin, saya masih dipercayakan sebagai rohaniawan Kristen di situ saudara. Masih dipercaya. Jadi karena saya belum ditunjuk begitu saja, saya datang kemarin, baru langsung manggil saya, lanjutkan ya Pak. Ya, saya bilang iya. Demikian maksudnya kenyamanan kita di sana saudara. Makanya sekencang-kencang apapun kita menyanyi sekarang saat hidup bermain, tidak ada yang menghalangi saudara. Jadi kebebasan terjadi saudara. Terlebih pada saat ini sekarang kita ibadah-ibadah online di rumah, memuji pujian-pujian keluar dari rumah. Jadi orang itu tidak terusik. Jadi saya melihat suatu hal yang luar biasa, di mana kalau kita bisa menempatkan diri kita. Jadi saya hanya melihat di situ saja supaya bersosialisasi. Artinya di situ aja saudara. Jadi saya ikut ronda kemarin sampai jam 4 pagi. Dan orang itu juga heran karena tidak biasa bergadang saudara. Karena saya bilang terus terang saya nggak mau bergadang sebenarnya. Tetapi karena kebersamaan ya saya ikuti. Karena kita bagi di situ ya minoritas. Amin. Demi kebaikan kita saudara. Nah di sini saudara terkasih, maka kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Ayub. Amin. Jadi Ayub pada saat dia menerima tantangan daripada Tuhan, dia tidak melawan saudara. Dia tidak menentang, tetapi dia membuka hatinya, mengoreksi dirinya untuk merendahkan diri depan Tuhan. Hasilnya apa saudara terkasih? Nanti kita dengar di minggu-minggu berikutnya saudara. Yang bahkan kalau kita pasal terakhir nanti, bahwa berkat yang telah hilang Tuhan kembalikan kepada Ayub. Dan saya percaya berkat saudara yang hilang di masa pandemi ini, saya percaya di tahun 2021 semuanya akan berlipat gandakan. Amin. Yang penting saudara setia dan taat kepada Tuhan, bersama dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Amin. Karena segala sesuatu yang ada, Tuhan katakan tadi di sini, semua yang ada di bumi, semua yang saudara miliki, itu semuanya kepunyaan Tuhan. Amin. Jadi Tuhan izinkan pun terhilang pada saat ini, kita harus tetap bersabar dan berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Ya puji nama Tuhan. Itu yang terakhir sebagai penutupnya saudara terkasih, bahwa di ketika kita lemah dan tidak berdaya, kita bisa melihat Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa untuk mengatasi setiap kelemahan yang kita miliki. Amin. Oleh karena itu tetap berharap, percaya kepada Tuhan, sebab janji Tuhan tidak pernah terlambat bagi saudara dan saya. Amin. Ya. Kemudian firman Tuhan pada hari ini kita naikkan suatu pujian, supaya kita tetap dalam keadaan apapun kita tetap mengiringi Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku serahkan padamu.
kami Tuhan. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan. Mungkin sangat-sangat sederhana Bapak, tapi kami percaya Tuhan bahwa hal yang kami pegang Tuhan, supaya kami tetap Tuhan berserah hanya kepada Engkau, supaya kami tetap meninggikan Engkau dalam kehidupan kami, dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah firman yang ditabur pada hari ini Tuhan menguatkan merindukan setiap kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, memberikan kuasa bagi kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan memberikan pengertian bagi kami Tuhan, sehingga kami melakukan firman-Mu Bapa, sehingga kami Tuhan menjadi murid-murid yang Tuhan mendengarkan firman-Mu dan mau melakukan pada zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kita selalu mengingat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus itu adalah tempat kita untuk bertemu, bersekutu dengan Tuhan melalui persekutuan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di situ kita dimurnikan, disucikan. Tapi yang pertama-tama kita harus minta ampun kepada Tuhan. Biar Tuhan yang Maha Pengampun, apapun dosa, firman-Nya katakan walaupun dosamu merah seperti germisi akan putih seperti salju. Nah, saudara-saudara, mari kita masuk dalam penyembahan. Kita berdoa. Hariya shikara kami percaya bahwa Engkau sudah mengampuni kami, Tuhan. Kami boleh layak datang kepadamu, bersekutu dengan Engkau melalui perjamuan kudus, Tuhan. Perintah Yesus kepada kami untuk dilakukan menjadi suatu pertanda peringatan sampai Engkau datang kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus.
Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Tuhan karena kita layak bersekutu dengan tubuh dan darahnya, yang akan memberikan kita kekuatan dalam hidup ini, akan membebaskan kita dari tipu daya iblis, akan menyembuhkan kita dari sakit penyakit, akan memulihkan keuangan kita. Terima kasih ya Tuhan. Ini semua Kau akan melakukan jawaban doa. Kami percaya Tuhan dengan persekutuan ini Tuhan. Kau akan menyucikan hidup kami, Kau akan membersihkan kami, sehingga kami layak hidup berkelimpahan di hadapan-Mu. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Siapakah kami dengan layak seijangan dengan Engkau Tuhan? Karena kami percaya dalam perjamuan itu semua dosa kami sudah Kau tanggalkan. Kami menjadi kudus dan suci. Kami siap menerima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus berkati semua hamba-Hamba-Mu, jemaat-Mu yang mengikuti pada online. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya saudara, kita sudah menerima berkat Tuhan, baik itu perjamuan kudus yang kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya jika saudara dan sungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Tuhan, jangan lupa saudara untuk mempersiapkan persembahan saudara. Saudara boleh berdoa, saudara boleh kembalikan ke gereja, baik itu persembahan, ucapan syukur, perpuluhan, diakonia, apapun persembahan yang saudara mau beri, saudara beri dengan penuh sukacita. Amin. Dan kita dengan pujian, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai
bertahta dalam kerajaan surga. Bapa, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh boleh bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kekuatan, kesehatan yang boleh kami rasakan sampai hari ini ya Bapa. Di mana di minggu yang pertama, di bulan yang terakhir di tahun 2020 ini, kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Terlebih-lebih untuk ibadah kami hari ini ya Bapa. Kami percaya lewat pujian penyembahan kami, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terlebih-lebih kami ya Bapa, setiap umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun kami berada ya Bapa, kami percaya ketika kami sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh mengangkat pujian penyembahan kami, Tuhan pasti berkenan hadir atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Demikian juga firman yang sudah kami dengar, firman yang mengajar kami agar kami boleh belajar dari Ayub untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengangkat kami menjadi naik, tidak akan menjadi turun. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu Bapak Damani, Tuhan pakai pelayan hamba-Mu lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Jadikan ia menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Berkati istrinya, berkati kedua anaknya, apapun yang mereka lakukan, kami percaya semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami juga mau berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Nathan Karangan. Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Penggembalaan hamba-Mu untuk gereja kami Grand Resident, bahkan dimanapun hamba-Mu ini melayani, tanda-tanda heran akan Engkau berikan atas hidupnya ya Bapak. Beri kekuatan, kesehatan yang luar biasa, sehingga hamba-Mu boleh mampu mendidik kami untuk umat-umat Tuhan, untuk GBI Grand Resident. Bahkan kami juga mau berdoa untuk Ibu Gembala kami. Tuhan pakai Ibu Gembala kami menjadi tiang di dalam doa, untuk menopang pelayan hamba-Mu, untuk menopang jemaat-jemaat GBI Grand Resident untuk intim bersama dengan Tuhan. Berkati juga ketiga anaknya, keempat cucunya, bahkan keluarga besar mereka. Jadikan keluarga mereka semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mau berdoa untuk Gembala rohani kami, Bapak Gembala kami ya Bapak, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan pakai pelayanan hamba-Mu ini di bangsa-bangsa, khususnya Indonesia ya Bapak. Tanda-tanda heran Tuhan berikan atas pelayanan hamba-Mu ini. Bahkan kami mau berdoa untuk Gembala kami Rayon 18, Bapak Pendeta Andi Markus. Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat, lebih luar biasa. Penggembalaan hamba-Mu ini khususnya Bekasi, kota dan kabupaten, agar pelayanan hamba-Mu ini memenangkan banyak jiwa, khususnya Rayon 18 ya Bapak. Bahkan kami juga mau berdoa untuk seluruh gembala cabang, gembala ranting, bahkan gembala-gembala kul yang ambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya apapun yang mereka lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Bahkan Tuhan yang senantiasa memberkati setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa, oh Tuhan, buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian. Tuhan, Engkau pakai, Engkau yang melihat setiap hati kami ya Bapak, yang senantiasa ingin menyenangkan hati Tuhan. Engkau pakai pelayanan kami lebih dahsyat lagi ya Bapak, agar senantiasa kami melayani, bukan melayani manusia, tetapi kami mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan kami mau berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Kami percaya seberapa rupiah pun yang kami boleh memberi ya Bapak, kami percaya kehidupan kami Tuhan akan memberkati. Ladang-ladang kami akan Tuhan berkati, lumbung-lumbung kami akan Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapak. Kami percaya ketika kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapak, kami percaya segala kutuk-kutuk kami, segala kutuk penyakit kami, kutuk keturunan kami sudah Tuhan angkat, Tuhan putuskan dalam nama
Tuhan Yesus, bahkan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami kasihi, di mana kami boleh berdiri, bahkan lahir di bangsa kami ini ya Bapak. Tuhan, mari Engkau memberkati bangsa kami. Hujan pertobatan Tuhan berikan bangsa kami, agar bangsa kami boleh memperoleh hikmat sukacita daripada Tuhan. Kami rindu pertolongan Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan, Engkau melihat ya Bapak, COVID-19 yang melanda, bahkan virus corona ya Bapak, bahkan krisis ekonomi ya Bapak. Tuhan, kami mau berdoa, oh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, segala virus-virus penyakit corona, resesi ekonomi, kami mau tolak patahkan di dalam nama Yesus. Kami tahu ya Bapak, bangsa kami akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa di dunia Bapak. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh kabinet jajaran Indonesia Maju. Tuhan terus pakai ya Bapak. Tuhan pakai pelayanan mereka di bangsa-bangsa ya Bapak. Biar setiap keputusan, setiap rapat yang mereka ambil sepenuhnya takut akan Tuhan. Biar mereka lebih mementingkan masyarakat bangsa kami daripada kepentingan pribadi. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan kami juga mau berdoa buat seluruh umat-umat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah ini, yang sedang mengikuti ibadah ini secara online. Kami tidak tahu ya Bapak apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kerinduan mereka pribadi lepas pribadi. Tetapi kami percaya ketika kami datang mengangkat tangan kami, tanda kami menyerah. Kami percaya Tuhan akan turun memberkati kehidupan kami. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami. Bahkan mujizat Tuhan sampai saat ini masih nyata. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami mau berdoa untuk 1 minggu pelayanan kami, untuk 1 minggu kegiatan kami ke depannya Bapak. Kami percaya setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, setiap bisnis kami, Tuhan akan pakai di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan mengangkat kami menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari berkati kami ya Bapa. Campur tangan Tuhan atas kehidupan kami. Sebelum kami akhiri ibadah kami secara online, kami akan menerima berkat Tuhan lewat hamba-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, dalam situasi apapun Anda alami, yakinlah kalau kau menerima berkat Tuhan dalam rohani, kau akan menerima berkat dalam Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, buka hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa. Berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, dan kasih karunia dari dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Kudus turun atasmu pada hari ini. Dan apapun yang kau perbuat, kau akan dituntunnya, dan kau akan dibuat berhasil. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya, sama-sama katakan amin.